Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamati fid darin, amin. Itu kosong kenapa? Kita lanjutkan hadis 5502. Nabi SAW bersabda, "Alaika bi kasratis sujud." Hendaklah engkau dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat sunat. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau la tasjudu lillah sajadatan, tidaklah engkau bersujud kepada Allah satu kali sujud, illa melainkan rafa'akallahu biha darajatan, mengangkat akan engkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biha, dengan sebabnya satu sujud, darajatan, satu derajat, wa hatta angka, dan Allah menghapuskan darimu biha, dengan sebabnya satu sujud, khati'atan, satu kesalahan, dalam kurung dosa kecil. Disebut solat bagian daripada sujud. Disebut solat dengan sebutan sujud karena sujud gerakan terbanyak dalam solat. Dalam satu rakaat, rukuk sekali, Fatihah sekali, berdiri sekali, tapi sujudnya dua. Bahkan rukuk juga disebut sebagai pewakilan daripada solat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk, artinya kerjakanlah solat. Dalam peribahasa Arab itu disebut dengan majaz mursal, zikru ba'ad iradatul kul, disebut sebahagian, maksudnya seluruhnya.
Dari kemarin saya enggak melihat batang hidungnya. Dari kemarin saya tidak melihat batang hidungnya. Bukan hanya batang hidungnya saja, tapi orangnya yang dimaksudkan. Disebut batang hidung maksudnya orang. Ini juga bagian daripada majaz mursal. Enggak tahu kalau Indonesia itu menyebut peribahasa atau majaz. Yang jelas menurut Arab itu adalah majaz mursal. Jadi diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak salat sunat. Seperti pembahasan yang kita bahas tadi malam, bahwasanya pendapat jumhur tidak ada sujud. Sujud bukanlah ibadah yang berdiri sendiri, tapi sujud yang dimaksudkan adalah sujud yang ada dalam rangkaian ibadah solat. Kasratis sujud maknanya adalah memperbanyak solat sunat. Alaika birifki, hendaklah engkau berlemah lembut. Hendaklah engkau berlemah lembut. Fa inna rifqa, maka sesungguhnya berlemah lembut, la yakunu, tidaklah ada ia, fi syai'in, pada sesuatu, illa zanahu, melainkan menghiasi ia sifat lemah lembut akannya sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in, dan tidak dicabut ia lemah lembut, min syai'in, dari sesuatu, illa syanahu, melainkan menjelekkan ia tercabutnya lemah lembut, hu, akannya sesuatu tersebut. Jadi sifat lemah lembut itu kalau dia ada pada benda apa saja, pada makhluk apa saja, maka itu sifat bisa menjadi penghias bagi benda itu. Manusia yang memiliki sifat lemah lembut, maka sifat itu akan menghiasi manusia itu sehingga disenangi oleh orang lain, sehingga disukai. Apabila sifat lemah lembut ada pada hewan, hewan itu pun disukai. Apabila lemah lembut itu ada pada benda, benda itu pun disukai. Kalau misalnya antum letakkan sesuatu di atas meja, letakkan dia jatuh, letakkan dia jatuh, letakkan dia jatuh, ambil buang sekalian. Kenapa? Itu benda enggak punya sifat lemah lembut, takkan jatuh lagi. Itu motor kalau tidak memiliki sifat lemah lembut, antum bisa masuk ke jurang. Putar ke kanan, dia belok ke kiri, putar kanan, belok kiri, kita belok kanan, dia belok kiri. Ayo masuk jurang. Kuda juga sama. Kuda kalau tidak memiliki sifat lemah lembut akan menyakiti tuannya. Tadi jalan dia santai, ketika kita naiki enggak mau jalan dia. Ketika kita pecut langsung lari kencang. Apa saja, apabila sifat lemah lembut ada pada benda, pada hewan, hadis menggunakan bahasa am, syai', apapun itu,
maka benda itu akan menjadi bagus. Tapi apabila sifat itu tercabut daripada apapun, maka benda itu akan menjadi jelek. Hadis hasan. Alaika birifki, hendaklah kamu bersifat lemah lembut. Wa iyyaka, dan jauhi olehmu. Iyyaka itu adalah isim fi'il amar. Alaika isim fi'il amar. Jadi alaika itu bukan maknanya ke atasmu, tapi alzim. Iyyaka juga bukan akan kamu. Ada iyyaka mana akan kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akanmu kami menyembah, itu isim domir. Tapi iyyaka di sini bukan isim domir. Iyyaka di sini adalah isim fil amar, maknanya ibta'id, wahdhar, hindarilah olehmu unfa. Unfa sifat kasar. Wal fuhsya, dan kata-kata kasar. Unfa sifat fisik, fuhsya sifat lisan. Ya zikir. Kasar, jelek ini. Keluar kamar, tutup pintu. Oh, itu kenapa nampan tuh enggak bundar lagi, udah segempat. Karena sifat unfa tadi kasar. Belum lagi pasti letaknya di mana, antum udah lepas. Sejengkal dari permukaan tempat peletakan baru lepas. Boom. Kenapa keran patah? Enggak ada sifat karena sifat unfa kasar. Maka hindari sifat kasar dan kata-kata kasar. Pilih bahasa yang paling pas, yang mudah, yang ringan di telinga, ringan di hati, ringan di pemikiran. Maka Nabi menggunakan bahasa-bahasa bagus. Idza atar rajulu imra'atahu, apabila seseorang mendatangi istrinya, lembut bahasanya. Enggak ada Nabi langsung menggunakan bahasa idza jama'a rajulu imra'atahu, tapi ata. Nah, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Maka termasuk bahasa kasar yaitu ang. Nah, den, itu bahasa kasar, dipakai oleh orang-orang kampung. Masih ada pakai ang. Itu orang-orang kasar berarti dia. Kalau antum masih dengar dia ngomong ang, dari mana ang? Itu antum ketahui dia berasal di pelosok. Bahkan Arab tidak menggunakan, dalam bahasa Arab tidak menggunakan anta untuk satu orang antum. Kenapa disebut antum? Padahal dia cuma satu. Ini untuk melembutkan bahasa.
melembutkan. Ketika kita katakan saya sendiri, lalu kami juga maknanya sendiri, nahnu itu adalah mutakalim ma'al ghair dan domir nahnu adalah domir mutakalim ma'al ghair dan domir nggak nyambung, mu'azzim nafsah. Nah, kalau sendiri nahnu, kata Allah kami ciptakan langit dan bumi, kok kami, akan Allah sendiri. Itu adalah mu'azzim nafsah, mengagungkan dirinya. Ketika kita katakan anta, kamu, antum kepada satu orang pada dia sendiri, itu disebut dengan mu'azzim, mengagungkan orang yang kita ajak bicara. Antum, yang pakai ente, nah itu juga kasar. Ente apa dia? Nah, tapi gunakan antum. Khair. Unfa wal fuhush, jauhi sikap kasar dan kata kasar. Alaika bis shalah, hendaklah kamu menjaga ibadah salat, hendaklah kamu memperbanyak salat sunat. Alaika bis shalah fa innaha afdalul jihad. Maaf, alaiki itu khitab kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum tulis di situ ki, maksud Nabi adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Alaiki bisalah, hendaklah kamu wahai Aisyah memperbanyak ibadah salat. Fa innaha, maka sesungguhnya salat, afdalul jihadi, sebaik-baik jihad. Salat adalah sebaik-baik jihad. Ketika misalnya kaum muslimin diminta untuk berjihad mempertahankan akidahnya, berjihad untuk membela agamanya, lalu dia katakan banyak saja salat, berbanyak saja salat, itu lebih baik daripada jihad. Ini benar enggak jawaban? Itu salah. Kagak benar. Kenapa? Riwayat hadis yang mengatakan kami di hadis itu siapa? Perempuan di zaman Nabi. Bukan kami laki-laki yang enggak sholat, tapi perempuan yang enggak sholat di zaman Nabi karena haid, maka tidak diperintahkan mengqadha sholat karena haid, tapi diperintahkan mengqadha puasa yang tertinggal karena datang bulan. Hadis itu ditempatkan hari ini oleh laki-laki, dipakai oleh laki-laki. Kami, kalau hadis mengatakan kami suruh qadha puasa saja, kalau tinggal sholat tidak. Tidak tahu itu hadis perempuan. Nah, sama juga di sini. Untuk perempuan, sholat adalah sebaik-baik jihad. Untuk perempuan. Wahjuri al-ma'asi, jauhi olehmu, tinggalkan olehmu wahai Aisyah akan perkara maksiat. Jangan mengantuk. Saya tidak bisa melihat mengantuk. Wahjuri, hindari olehmu wahai Aisyah, tinggalkan olehmu wahai Aisyah, ma'asi, perkara maksiat.
Nah, kira-kira sekelas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, maksiat apa yang beliau buat? Tidak ada. Allah jaga keluarga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap hadis itu disampaikan. Fa innaha afdalul hijrah, sesungguhnya meninggalkan maksiat itu sebaik-baik hijrah. Nah, itu hakikat daripada hijrah. Al-hijratu man hajara ila an manahallahu an. Hijrah adalah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah Makkah ditaklukkan. Karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Tapi hijrah tetap wajib hukumnya. Apabila tinggal kita berada di satu negara, di satu kawasan yang kita tidak bisa menjalankan syariat Islam dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanyakan kepada orang-orang zalim, apa bunyi ayatnya? Ayat hijrah. Alam takun ardullahi wasi'ah, apa pangkal? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Abrar, apa pangkal? Qala alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang zalim yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu tinggal? Kenapa enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana kamu tinggal? Qalu kunna musta'afina fil ard. Kami tinggal di wilayah enggak bisa berbuat apa-apa. Kami ditindas. Kami ditinggal di wilayah yang tidak melindungi syariat Islam. Qala alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru biha. Kamu kan bisa pindah. Maka hijrah hukumnya wajib. Kalau tempat yang kita tempati tidak bisa menjalankan syariat Islam karena kita mustad'afin di tempat tersebut, karena kita minoritas, maka wajib pindah ke tempat mayoritas. Tapi apabila sudah ada di negara yang sudah mayoritas dan bebas melakukan syariat Islam bagi pemeluknya, maka tidak boleh tinggal, tidak boleh meninggalkan wilayah tersebut. Maka hijrah yang hakiki di situ maknanya adalah merubah dari perkara yang Allah larang kepada perkara yang Allah perintahkan. Wahjuri, hijrahlah kamu wahai Aisyah dari perkara maksiat. Sesungguhnya hijrah dari perkara maksiat itulah sebaik-baik hijrah. Alaiki bijumalid du'a. Alaiki itu juga khitab kepada Sayyidatina Aisyah. Tinggal enggak. Hendaklah kamu wahai Aisyah bijumalid du'a, dengan yang mencakup, yang global dalam doa.
jumal, yang global, yang mencakup. Wa jawamihi, dan yang merangkumnya. Wa jawami, dan yang merangkumnya. Jawami itu adalah qalilul lafzi kathirul makna. Lafaznya dikit, maknanya panjang. Itu maknanya jawami. Mana doa yang singkat, padat. Mana doa yang ringkas tapi banyak isinya di dalam. Kuli, bacalah. Nah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Itu kalau doa sendiri. Kalau doa bersama diganti hamzah dengan nun. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Coba antum dengarkan maknanya. Komplit di dalam. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Dicatat Rafid, terjemahannya dicatat, bukan dilihatin saja. Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, minal khairi, dari kebaikan, kullih, semuanya. Asal itu kebaikan, minta semuanya. Ajilihi, yang segera. Ajilihi, yang akan datang. Yang segera dan yang akan datang. Kebaikan untuk hari ini, kebaikan untuk esok. Ma'alimtu minhu, sesuatu yang aku tahu darinya kebaikan. Wa ma lam a'lam, dan sesuatu yang tidak aku ketahui. Ma, sesuatu, lam, tidak, a'lam, aku ketahui. Jadi saya minta kebaikan semuanya, baik untuk hari ini atau baik untuk masa mendatang, baik yang ada di benak saya atau yang saya tidak tahu sama sekali. Apa yang baik untuk kita pada hari ini, sebagian kita tahu, sebagian kecil, sebagian besar tidak. Apa yang baik untuk kita masa mendatang, itu sebagian kecil kita tahu, sebagian besar kita nggak tahu. Seperti ungkapan kaum Qarun, ketika Qarun keluar daripada singgasananya dengan kemewahannya, apa kata kaum daripada Qarun? Ilyas, Galang, Naufal, apa kata kaum Qarun ketika melihat Qarun dengan kemewahannya? Berkatalah, qala alladziina yuridud dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Orang yang menginginkan dunia mengatakan, aduhai kalau kami punya kayak Qarun punya. Aduhai kalau saya juga dapat seperti yang diberikan ke Qarun. Tapi ketika Qarun sudah ditelan oleh bumi, apa kata dia? Enggak. Setelah Qarun dilihat mereka ditelan oleh bumi, apa kata kaumnya? Antum mikirin di mana? Patur.
Apa ya? Fadli. Bukan itu, Masya Allah. Kata kaum yang tadi, dia pengen dapat kekayaan seperti Qarun, tapi setelah Qarun ditelan oleh bumi, lain lagi dia bicara. Apa? Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Baguslah. Nikmat Allah ternyata miskin kayak gini. Kalau udah kayak Qarun udah ditelan kayak dia juga itu. Itu sesuatu yang pertama kita anggap baik dan nampak jeleknya, alhamdulillah. Jabbar. Dia buru-buru ke bandara, terlambat, tertinggal pesawat. Pesawat belum terbang, masih ada di itu, di landasannya. Tapi udah tutup check-in. Marah-marah si Jabbar sama pengurus pesawat. Pokoknya nggak boleh terlambat. Pulang atau beli tiket baru. Mau beli tiket baru nggak ada uang lagi. Pulang lah, kecewa nggak jadi hadir di Jakarta dia. Musyawarah Indonesia. Nakarkun. Sampai di rumah dibuka dia TV. Pesawat meledak di udara. Tadi dia ngamuk di bandara, sampai di rumah dia sujud syukur. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kebaikan yang saya tahu dan kebaikan yang saya enggak tahu. Kadangkala kita kira itu baik, sebetulnya enggak baik. Kadangkala kita kira itu enggak baik, sebetulnya itu baik. Maka serahkan kepada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu konsepnya. Allah tahu, kamu sok tahu. Wa a'udzu bika minasyarri, dan aku berlindung denganmu wahai Allah. Aku berlindung denganmu wahai Allah minasyarri, dari kejelekan, dari perkara yang tidak baik, kulli, semuanya, ajilihi, yang segera, wa ajilihi, yang akan datang, ma'alimtu minhu, sesuatu yang aku tahu darinya, wa ma lam a'lam, dan sesuatu yang tidak aku tahu. Pokoknya ya Allah, semua yang jelek aku berlindung. Maka ketika antum dihindarkan dari handphone, itu salah satu wujud doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke pondok enggak usah lagi main handphone. Itu doa yang tadi itu, a'udzubika minasyarri kulli. Kata Allah, amin. Kata Allah, saya kabulkan doamu. Enggak bisa pakai handphone, enggak bisa merayap dengan motor, enggak kabulkan. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa as'alukal jannata, aku minta kepadamu wahai Allah surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja yang mendekatkan ia kenya surga. Wa ma, dan apa saja, qarraba, yang mendekatkan ia ilaiha kenya surga. Min qaulin, dari perkataan, au amalin, atau perbuatan. Ada yang nambah lagi, au i'tiqadin, ditambah,
Kalau kita biasa-biasa saja, tambah, nggak ada masalah. Salafi yang masalah. Kenapa kamu tambah-tambah doa Nabi? Min amin qaulin aw amalin. Kenapa enggak Nabi sebut i'tiqad? Coba. Ada i'tiqad kan penting, akidah juga penting. Karena apabila amalnya, perkataannya sudah membawa ke surga, pasti i'tiqadnya benar. Diri. Kanan tuh. Duduk. Nah, enggak mungkinlah perkataannya membawa ke surga, amalnya membawa ke surga, lalu i'tikadnya salah, enggak mungkin. Karena perkataan dan amal lahir dari i'tikad. Nabi dah tahu itu, enggak usah ditambah-tambah. Tapi kalau itu sudah senang hatinya, enggak masalah. Min qaulin aw amalin aw i'tiqad. Sudah Nabi bilang nih jawami', doa ringkas maknanya panjang. Saya sebut qaulin aw amal, i'tiqad sudah ada di dalam, enggak usah dipanjangin lagi. Nah, wa'udzu bika minan nari, dan aku berlindung denganmu wahai Allah dari api neraka. Wa'udzu bika, aku berlindung denganmu wahai Allah, minan nari, dari api neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja yang mendekatkan ia kepadanya neraka, min qaulin aw amalin, dari perkataan atau perbuatan. Perkataan atau perbuatan. Mau ditambah boleh juga. Min qaulin aw amalin aw i'tiqadin aw internetin wa handphonein. Tak ada masalah. Tapi kan dah masuk di situ min amal, termasuk dari amal, perbuatan. Wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu wahai Allah, mimma, jangan baca ma, mimma, di antara sesuatu, sa'alaka bihi, yang meminta dengannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku meminta kepadamu wahai Allah, mimma, di antara dari, bukan semuanya, di antara dari apa yang diminta kepadamu oleh Nabi Muhammad. Karena kalau diberikan kepada kita seluruh yang diminta oleh Nabi, enggak siap. Apa salah satu minta Nabi? Allahumma ahyini miskinan. Mau itu? Mau doa yang itu? Enggak mau kan? Karena enggak mau, dibuatlah situ mimma, saya minta kepadamu di antara sesuatu yang meminta kepadamu dengannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung denganmu, mimma ta'awwadha, dari perkara-perkara yang berlindung dengannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma qadaita li min qada'in, apa saja yang engkau tetapkan bagiku. Wa ma qadaita, apa saja yang engkau tetapkan li bagiku, min qada'in, daripada ketetapan, faj'al akibatahu rosada, maka jadikanlah akibatnya, maka jadikanlah akhir dari hasilnya,
Rasada, terpetunjuk, benar. Nah, ini hadis ini untuk besok. Bukan untuk besok dibaca, untuk besok diamalin. Bacanya sekarang. Antum kira untuk besok udah selesai belajar. Untuk besok diamalkan. Untuk dibaca sekarang. Alaikum bil abkar. Hendaklah kalian dengan yang perawan-perawan. Jangan cari janda. Oh, sunnah Nabi kan nikah sama yang janda-janda. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala, Sayyidatina Ummu Habibah, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Ummu Salamah. Selain hanya pada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Itu kan sunnah yang Nabi buat. Maka ulama mustalahul hadis menjawab, idza ta'arada fi'lun nabi wa qaulun nabi quddima qauluh. Apabila kontradiksi perbuatan Nabi dengan ucapan Nabi, maka yang pertama diamalkan itu adalah perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkataan Nabi dulu. Jangan salah menyimpulkan hadis. Antum pakai rumus otak, enggak boleh pakai rumus otak. Pakai rumus yang dibuat oleh ulama. Apri, alaikum bil abkar. Fa innahunna, maka sesungguhnya yang abkar. Abkar tahu artinya? Nah, saya enggak artikan lagi ya. Bahasanya nanti merusak otak antum. Fa innahunna, maka sesungguhnya abkar a'dzabu afwahan. Lebih harum mulutnya. Antaku arhaman, lebih bersih rahimnya. Wa arda bil yasir, dan ridha dengan yang sedikit. Ridha dengan yang sedikit. A'zabu afwahan, ini perlu juga disarah sedikit supaya enggak salah paham. Lebih harum mulutnya, maksudnya kan fisik. Kalau dia enggak gosok gigi, busuk juga. Yang kira ini saya perawan nak perlu gosok-gosok gigi. Kata Nabi mulut dah harum. Bukan itu maknanya. Bukan makna zahir. Tapi harum, bersih dari perkataan-perkataan yang akan menyakiti suaminya. Itu maksud daripada harum di situ. Perkataan yang menyakiti suaminya. Kenapa bersih? Karena tidak ada perbandingan. Nah, tapi kalau yang janda, bang, suami saya yang dulu pagi ini bukan makan nasi uduk, bukan makan pakai maco, pakai ayam biasa kami makan. Nah, tersinggung kan? Suami saya yang dulu bang, uang belanja bukan begini, setinggi tebalnya. Banyak lagi hal-hal yang akan dibandingkan nanti. Nah, sehingga suaminya jadi tersakiti. Nah, mulutnya kotor, gak bersih, daripada membanding-bandingkan. Tapi kalau dia perawan, dan siapa mau dibandingkan? Hah? Gak ada tempat membandingkan. Antumlah awalan wa akhiran.
Arda bil yasir, ridho dengan yang sedikit, rezeki apa adanya. Tapi kalau antum melihat dia enggak ridho lagi dengan yang sedikit, itu enggak perawan berarti itu. Alaikum bil abkar. Nabi tegaskan lagi, kayaknya bersemangat tuh santri. Nabi kata, ulang lagi dah. Alaikum bil abkar. Fa innahu antaku arhaman, fa innahunna, maka sesungguhnya abkar lebih bersih rahimnya. Belum ada masuk benda-benda lain. Wa a'zabu afwahan, lebih harum mulutnya. Wa aqallu khibba, khibba lebih sedikit menipu. Khidbat yang khadaan, lebih sedikit atau lebih minim menipunya. Wa arda bil yasir, dan lebih ridha dengan yang sedikit. Alaikum bil abkar. Mungkin masih ada yang mengantuk belum dengar. Alaikum bil abkar. Fa innahunna, maka sesungguhnya abkar a'zabu afwahan. Apa artinya, Ibrahim? A'zabu afwahan. Tadi dah 3 kali. Habib sudah 3 kali. Masa ditanya yang ketiga juga enggak tahu? Hah? Harum mulutnya. Naam, antaku arhaman, askhanu akbalan. Nah, itu yang belum ada. Antum terjemah juga. Askhanu akbalan ay furujan. Wadahak bidomil ba kublun sumya bi anna sahibahu yuqabilu. Naam, askhan. Askhan itu apa ti askhan? Lebih askhan kubulnya. Bisa diterjemahkan, enggak boleh kayaknya diterjemahkan. Nanti tafakuh yang cari artinya. Enggak tahu saya artinya. Nanti lihat di kamusnya. Alim di kamus. Askhanu akbalan. Lebih askhan kubulnya. Wa arda bil yasir minal amal, dan ridha dengan yang seteruji. Hendaklah kalian memakan jeruk. Fa innahu, maka sesungguhnya jeruk yasuddul fuada, itu akan menguatkan hati. Fuada itu akan menguatkan hati. Alaikum bil ismid, hendaklah kalian dengan memakai celak ismid. Celak ismid dari batu ismid yang dileburkan. Fa innahu, maka sesungguhnya celak ismid yajlul basar, ia akan menajamkan penglihatan, akan membersihkan penglihatan. Wa yumbitus sa'ar, dan menumbuhkan bulu mata, dan menumbuhkan bulu mata.
bukan alis ya. Alis itu pakai minyak kemiri. Kalau antum besarin alis sampai ke dahi gak bagus. Alis itu untuk menghalangi keringat supaya nggak masuk mata. Tapi bulu mata itu untuk menyaring cahaya supaya tidak langsung menembus bola mata. Maka lebatnya bulu mata itu salah satu asbab daripada jamal. Bulu mata yang lebat. Kalau nggak ada bulu matanya nggak bagus. Ada tapi jarang-jarang kurang bagus. Lebat, tebal. Itu sebabnya mereka pakai bulu mata tambahan supaya dianggap tebal. Maka caranya bukan pakai yang palsu, hukumnya haram. Nabi bersabda, Allah mengutuk orang yang menyambung bulu, menyambung rambut, menyambung bulu mata. Itu perbuatan yang terkutuk. Tapi ditebalkan dengan cara memakai celak. Kapan dipakai? Kapan dipakai? Lihat hadis berikutnya. Alaikum bil ismit indan naum. Hendaklah kalian memakai celak ketika tidur. Hendaklah kalian memakai celak ketika tidur. Jangan pakai celak pagi-pagi. Malam dipakai, pagi dihilangkan bekasnya. Bukan ditambah atau dipelihara. Nah, bersihkan aja lah. Nah, tinggalin dikit. Enggak, dibuang semuanya. Nanti kalau yang enggak mau dibuang, itu yang tersisa pagi hari. Enggak pakai celak kan? Dia pakai celak. Enggak. Nah, fa innahu yajlul basar, maka sesungguhnya celak itu akan menajamkan penglihatan. Penglihatannya tajam. Wa yumbitus sa'ar, dan menumbuhkan bulu mata. Alaikum bil ismit, hendaklah kalian memakai celak. Fa innahu mambatatun lisya'ri, maka sesungguhnya celak itu menumbuhkan bagi bulu mata. Mazhabatun lil qadha, menghilangkan bagi kotoran mata. Masfatun lil basar, dan membersihkan bagi penglihatan. Karena kalau kita pakai celak di malam hari, maka celak itu akan bekerja di malam hari, masuk dia dalam bola mata. Kemudian dia pagi hari dia kumpulkan kotorannya, maka taib matanya lebih banyak. Tiap malam keluar, 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 terus setiap malam, maka matanya akan bersih. Nggak perlu pakai kacamata, nggak ada katarak, nggak ada lemak menutup mata, nggak ada lendir mata, karena semuanya bersih. Maka rutin dari sekarang. Nah, kalau nggak ada celak tuh ada di apa tuh? Di periuk itu kan kikis. Kikis tuh arang periuk itu untuk halusin. Nah, itu gantinya. Alaikum bil ba'ah,
hendaklah kalian dengan ba'ah. Ba'ah itu maknanya tazwij, menikahi. Hendaklah kalian menikah, itu mana ba'ah. Faman lam yastati', maka siapa-siapa yang enggak mampu, fa alaihi bis-shaumi, maka kewajibannya puasa. Daisan. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaumi, maka siapa yang tidak mampu, maka di atasnya puasa. Fa inna lahu wija, maka sesungguhnya puasa baginya yang tidak mampu itu akan melerai, penawar, wija. Nah, penawar. Alaikum bil bayadi minas siyab. Hadis sahih itu. Hadis sahih. Alaikum bil bayadi minas siyab. Hendaklah kalian dengan yang putih dari pakaian. Alaikum, hendaklah kalian bil bayadi, dengan yang putih, minas siyabi, dari pakaian. Falyalbasha, maka hendaklah memakai akannya pakaian putih ahya'ukum, oleh orang-orang hidup di antara kalian. Pakaian putih itu akan menyejukkan pandangan, akan menambah energi, akan menghilangkan perbedaan, terlihat pemberataan walaupun dengan kain yang berbeda. Nah, dan juga akan melihat nilai sebuah kebersihan. Maka untuk melihat kebersihan, tingkat kebersihan seseorang, terlihat baju putihnya. Lihat baju putihnya, bagian belakang. Nah, sama bagian depan. Dada kena kuah bakwan, kena cabai, kena kunyit. Dia bagian lengan sini udah hitam belum? Karena sering taruh di atas meja. Lihat di leher, ada 2 kalimat syahadat di situ. Dan nampak pemerataan. Walaupun baju yang antum pakai itu dengan nilai yang berbeda-beda, tapi kayak sama saja. Nah, sama harga 500.000. Walaupun ada yang harga 20.000. Nah, sama nampaknya. Itu perintah Nabi. Nah, kita pakai baju putih. Wa kaffinu fiha mautakum, kafankan oleh kalian di dalamnya pakaian putih mautakum, orang mati kalian, orang yang meninggal di antara kalian. Kenapa yang putih kafan? Kenapa yang putih baju? Fa innaha, maka sesungguhnya putih, min khairi thiyabikum, termasuk dari yang terbaik pakaian kalian, termasuk yang terbaik daripada pakaian kalian. Jadi warna terbaik itu putih. Alaikum bil baghid an-nafi', hendaklah kalian bil baghidin nafi', hendaklah kalian memakan baghidin nafi',
Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Wamal baghidun nafi' ya Rasulullah?" Jadi kalau kita nggak tahu wajar, sahabat juga nggak tahu. Nah, apa itu baghidun nafi' ya Nabi? Nabi menjawab, talbina. Baghidun nafi' adalah talbina dengan fathah lalu sukun, talbina. Dia adalah hisaun yu'malu min dakik, sejenis makanan yang buat dari tepung lalu dihancurkan jadi seperti susu lembut dicampur madu. Bingung kita makanan apa itu. Dibuat dari bahan tepung gandum, dikasih air agak encer, ditambah madu. Itu mana daripada talbina. Nah, nanti kita cari informasi makanan apa itu. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, innahu sesungguhnya makanan tadi, tepung campur air campur madu, la yaghsilu, sungguh dia akan membersihkan batna ahadikum, perut salah seorang kalian, kama yughsalul wasakhu, sebagaimana dicuci daki kotoran an wajhihi, dari mukanya seseorang dengan air. Ini rumus tibbun nabawi, kesehatan ala Nabi. Perut itu kan macam-macam masuk ke dalamnya. Dah berapa lama antum pakai itu perut? Gak pernah dicuci. Antum makan di mangkok sudah 12 tahun, makan di mangkok yang sama, gak dicuci-cuci, bisa makan? Maka perut itu perlu dibersihkan, karena itu adalah sumber daripada penyakit. Perut adalah sumber daripada kesehatan. Kalau dia bersih, maka bersihkan dinding-dinding ususnya, dicuci dengan makanan tadi. Hadis sahih, tapi makanannya itu belum pasti seperti apa cara buatnya. Yang antum buat pula nanti tepung terigu, kasih air, kasih madu untuk minum, akhirnya overdosis, berbuih di mulut. Nah, duduk. Alaikum bittawadu', hendaklah kamu dengan sifat tawadu'. Kan tawadu', tawadu'. Kalau tawadu' tertawa sambil duduk. Nah itu tawadu' namanya, tertawa sambil duduk. Fa inna tawadu'a fil qalb, maka sesungguhnya tawadu' di hati. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berpapasan dengan seorang laki-laki penduduk Madinah, jalan membungkukkan badan, gini jalannya. Sayyidina Umar panggil, angkat badanmu. Nah, itu bukan tawadu'. Tawadu' itu letaknya di hati, itu riya namanya. Tawadu' itu bukan begitu. Nah, hadir dalam pengajian ini, nanti jalan gini, subhanallah, subhanallah, Allah, subhanallah. Bukan fisik yang tawadu'. Tawadu' itu letaknya di hati. Nah, apa makna tawadu'? Menerima kebenaran dari siapa saja. Itu makna dari tawadu'.
lawan daripada kibir, sombong. Ketika Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithlu khardalin minal kibir, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar debu dari kesombongan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini hadis agak berat sedikit nih, kami masih pengen pakai sendal bagus, pakai pakaian bagus. Nabi bersabda, enggak ada masalah dengan pakaian bagus dan baju bagus. Karena kibir yang sesungguhnya bukan pakaian bagus. Sombong yang sebenarnya bukan pakai sendal bagus, tapi sombong itu adalah batur haq wa ghamtun nas. Enggak mau menerima kebenaran, merendahkan orang lain. Kalau soal pakaian bagus, sendal bagus, kata Nabi,